Jokowi punya banyak akal, guys. Dia selalu punya cara untuk mewujudkan kehendaknya. Nah, ini salah satunya ya, adalah beliau kepengen duetin antara Ganjar nih sama Prabowo. Nah, buat yang satu ini, Jokowi bukan cuma kepengen, tapi doi kepengen banget, nget. Nah, nih sampai saat ini ya, Jokowi masih usahain tuh keinginannya untuk duet maut. Nah, dia udah cawe-cawe dengan berbagai macam cara, guys. Tapi kayaknya mentok di Ibu Megawati. Ketum partainya itu kan udah sedari 2019 lalu udah nantangin Opa Wowo, guys, buat tempur lagi di 2024 nanti. Nanti tempur lagi di 2024. Nah, setelah banyak cara nih udah gagal nih, Jokowi masih punya satu cara, punya satu siasat lagi, yaitu memainkan bidak kudanya. Nah, dalam hal ini nih adalah anaknya sendiri, si Gibran Rakabuming. Jadi Jokowi kayak mau bilang ke Ibu Mega, ya kalau masih nggak setuju nih duetin antara Ganjar sama Prabowo, ntar Gibran aja deh yang duet sama Opa Wowo. Ini dengan kata lain ya, daripada ntar Prabowo jadiin Gibran sebagai cawapresnya, mending restuin Ganjar berpasangan sama Opa Wowo. Nah, sampai segitunya kan Pak Jokowi, ini sebetulnya apa sih tujuannya? Lo kan pada nanya gitu kan, tujuannya apa sih duetin antara Ganjar nih sama Opa Wowo? Katanya sih supaya ada persatuan, guys. Supaya nih dua kubu besar nih di dunia politik Indonesia nggak gontok-gontokan. Jadi Jokowi terus usahain bersatunya antara PDI Perjuangan sama Gerindra. Itu karena merasa punya tujuan yang mulia. Opo iyo. Nah, tapi ada yang bilang, sebenarnya nih Pak Jokowi merasa inilah waktunya untuk melunasi utang budinya ke Prabowo. Tapi Pak Jokowi kan nggak mungkin dong ninggalin partainya sendiri. Ya dong, kan nggak mungkin kan ninggalin semua pihak nih yang udah memenangkan sejak pilkada di Solo loh. Terus Jakarta, 2 kali pilpres. Ayo. Makanya Jokowi agak gamang, guys, dalam menetapkan keberpihakannya. Antara nih pilih Ganjar atau Prabowo. Doi dilema gitu deh. Nah, kata-kata dalam pidatonya bahwa pemimpin harus berani dan punya nyali dalam bersikap. Jangan-jangan ditujukan ke dirinya sendiri. Nah, Jokowi kan ngulang-ngulang dong, iya kan? Ngomongin itu terus kan, di berbagai kesempatan. Nah, saking seringnya nih kita dengar, sampai ada yang hafal, guys, kata-katanya. Dan sampai ada yang juga udah bosen. Nah, tapi Jokowi sendiri, ayo, nggak kunjung menetapkan sikapnya sendiri. Iya kan? Sebentar kasih sinyal ke sini. Nggak lama kasih sinyal ke kameramen gua tuh. Nah, mayoritas relawan Jokowi kan udah resah selama beberapa bulan ini. Iya dong. Dan sekarang mereka makin resah. Bener kan, guys? Nah, apalagi nih? Nih MK, Mahkamah Konstitusi, masih tarik ulur buat memutuskan nih gugatan dari beberapa pihak, guys, terkait syarat usia kontestan pilpres. Dan PSI termasuk yang mengajukan perubahan batas usia tersebut. Nih gue bacain ya dari berita di situs MK ya, oke? Ini nanti gue tampilin nih. Nih, perkara nomor 29 garis miring PUU 21 garis miring 2023
Diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia. PSI menjadi pemohon pertama guys. Dan sejumlah perseorangan warga negara Indonesia. Yakni, Antoni Winza Prabowo. Beliau menjadi pemohon kedua. Lalu Danik Eka Rahmaning Tias, pemohon ketiga. Dedek Prayudi, pemohon keempat. Terus Michael Gorbachev, pemohon kelima. Tahu kan guys, nama-nama yang gue sebutin tadi tuh, perseorangan itu, semuanya adalah kader PSI. Nah, udah Kaisang nih menjabat jadi ketua umum PSI, Gibran masih diisukan sebagai penyebab utama gugatan ke MK. Coba deh, siapa yang gak resah mendengar adanya usaha mengubah hukum nih demi anak presiden? Padahal nggak tanggung-tanggung guys, ada 3 mantan ketua MK yang udah bersuara loh bahwa materi gugatan tersebut bukan ranahnya MK bos. Ini seharusnya nih MK nih nggak nerima gugatan mengenai hal itu. Nih, Mahfud MD, Jimli Asyidiki, Hamdan Zulfa punya pendapat yang senada. Kalaupun nih udah terlanjur disidangkan, harusnya ya nggak perlulah waktu lama buat nolak gugatan tersebut. Ini bukan perkara yang sulit dan jangan dipolitisasi. Begitu ujar mereka. Nah, perdebatan mengenai batas minimum untuk dipilih harus dibiarkan dalam wilayah kebijakan. Janganlah dipindah ke wilayah konstitusional. Nah, ini seharusnya ya, kedewasaan dalam berpolitik harusnya semakin berkembang. Dan peradaban politik kian baik. Tapi kenapa sekarang kayaknya kok MK malah kayak gamang kan? Tarik ulur dong, ya kan? Buat memutuskan perkara sepele ini. Ini kan jadi publik, jadi curiga loh guys. Karena kan ketua MK yang sekarang itu adalah siapa ayo? Iparnya Pak Jokowi guys. Ini masyarakat menduga loh, ada permainan Jokowi di sini. Apalagi nih, Andi Budiman yang adalah wakil ketua umum PSI berterus terang guys bahwa PSI berharap Gibran akan menjadi cawapresnya Prabowo kalau ya MK memutuskan syarat usia diturunkan guys ke 35 tahun. Lo bayangin, partai yang balihonya menyatakan tegak lurus nih ke Jokowi itu bertebaran guys di mana-mana se-Indonesia. Itu udah nggak malu-malu lagi. Terus terang dengan tujuan gugatan ke MK itu. Ini apapun keputusan MK, jelas politisasi yudisial udah berlangsung dan kontraproduktif guys. Dengan semangat reformasi. Bahkan terkesan pamer kekuasaan guys tanpa malu-malu. Dan menghalalkan segala cara untuk menggalang kekuatan. Nah, tapi yang namanya Megawati Soekarno Putri itu emang banteng petarung. Dia nggak gentar menghadapi tantangan dan gertakan apapun. Baginya langkah ideologis ya harus diutamakan ketimbang langkah pragmatis. Sosok ibu yang udah kenyang nih makan asam garam geopolitik dunia sejak masa remaja bersama Bung Karno itu emang sangat berani guys. Dan punya nyali yang gak kaleng-kaleng. Karakter kuat seperti inilah yang dia warisi dari ayahandanya. Dan diajarkan juga kepada kader-kader banteng. Diajarkan juga loh, termasuk kepada Jokowi dan Ganjar. Kan mestinya Pak Jokowi paham hal ini. Jangan malah ikut PSI dan pihak-pihak lain yang menarik Mahkamah Konstitusi masuk ke dalam politisasi yudisial. Gua Singgi Sahid. Ciao.